Nah dulu ketika dia dibilang penculik, dulu yang pasang badan siapa? Siapa dulu yang bawa Prabowo kemana-mana ketika dia dituduh penculik dan semua orang buang muka dari dia? Saya bawa dia ke Padang Bulan, saya bawa dia ke Jogja, saya bawa dia di depan massa 30.000 orang, dan mereka bilang penculik, tak gebrak mesinnya berat. Siapa yang yakin Prabowo menculik? Kalau saya ngacung ya. Saya tahu mereka juga tidak ada yang punya bukti, ya cuma isu kok. Perkara dia menculik atau tidak, kok. Yang penting saya ambil sisi, siapa yang yakin? Tidak ada yang yakin. Tapi kan siapa yang berani di depan begitu banyak orang? Dulu tuh mobilnya dipakai Prabowo aja tidak berani kok mas. Di zaman reformasi itu tidak ada yang berani. Tapi alhamdulillah saya temani dengan santai. Saya bertengkar sama Pak Amin Rais gara-gara Prabowo ke rumah saya di Jogja. Saya dinesoni sama Pak Amin. Terus saya bilang, Kang, wes sak kalimat mari meneng ya. Saya sak kalimat meneng wes, meneng ya wes ya, tak tutup diklek. Itu demi Prabowo. Nah jadi itu poin pertama untuk pertanyaan kedua. Poin kedua saya kira gini loh mas, nggak bisa mas, kita kayaknya butuh pertolongan Tuhan juga. Kita butuh perhitungan bumi langit, tidak hanya bumi itu, tidak hanya langit toh. Mistis rohaniyah fatal ya tidak, tapi kalau sekuler bumi tok ya jangan. Saya kira kita harus mengelaborasi dialektika atas bawah untuk soal itu, karena alam juga akan ikut berperan. Karena alam ini sama Tuhan juga diserahin sama pawangnya. Jadi ada kepala dinas hujan, ada kepala dinas gunung, ada sekjen asap, ada sekjen suhu, ada macam-macam. Kan Tuhan menemukan rambut Anda kan tidak hanya kun fayakun, tapi dia juga pasang staf-staf yang dikasih Tuhan ke Anda hanya 4 malaikat atau mungkin 12 yang Anda ketahui namanya, tapi kan jumlah malaikat sangat banyak. Anda tolong berpikir liberal soal begini ini. Misalnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj yang dikasih tahukan ke Anda cuma sekali, pada dia seminggu 3 kali paling tidak. Cuma yang dikasih tahukan cuma sekali gitu loh. Gitu loh. Makanya ada rahasia. Jadi Tuhan itu kalau ngomong itu ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya diskusi, ada yang sifatnya goda. 3 macam. Yang goda itu supaya Anda mencari, yang diskusi supaya Anda membantah dan berdialektika. Misalnya fankihu ma tobalakum. Oke, kawinilah 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu takut merasa tidak adil, 1 saja. Itu kan, itu satu tahap. Nanti tiba-tiba Tuhan ngomong sebenarnya sih aslinya kamu gak akan pernah bisa adil. Dan itu kan, loh kenapa nggak sejak awal Tuhan bilang itu? Karena Tuhan memberi peluang kepada dialektika berpikirnya manusia. Misalnya Tuhan gini, terus gue kali mau papat gak apa-apa, tapi naik merasa tidak adil 1 aja ya. Terus Anda sama Tuhan bilang, pun kuatir adil ya pulau. Berani bilang sama Tuhan gitu? Tenang ya Allah, tenanglah, aku adil kok. Nggak berani dong. Kalau Tuhan bilang kalau kamu takut, maka kita pasti akan, iya, kalau 1 aja, saya nggak akan bisa keluar. Itu kan kalau manusia punya tawadhu, punya rasa tahu diri. Nah karena manusia nggak tahu diri, akhirnya Tuhan kasih patokan. Karena sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa berbuat adil. Nah jadi mas, 2014 menurut saya sangat concern. Saya sangat concern dan saya akan melakukan apapun yang mampu saya lakukan untuk supaya Indonesia selamat. Gitu. Apapun saja. Dan untuk itu karena waktunya belum terlalu dekat untuk praktis, untuk politik praktis, saya masih mengelaborasi kemungkinan dimensi-dimensi yang berbeda. Saya masih taren-taren. Ini kan bukan pertanyaan. Jadi saya tadi loh mas, pertanyaannya mas saja ya. Jadi itu kita elaborasi teman-teman sekalian. Saya ini penasehat SAR DIY mas, Search and Rescue. Jadi teman-teman satu kalau naik Gunung Merapi saya ikut. Ketika erupsi saya naik mas untuk memastikan berapa lama lagi erupsinya. Itu saya naik jam 2 malam hanya dengan 4 orang anggota SAR. Saya naik ke, kalau Mbak Marijan itu 12,5 kilo di bawah puncak, saya naik sampai 2 kilo di bawah puncak. Dan itu kejar-kejaran sama asap, sama wedus gembel. Kalau Allah tidak sayang sama saya sudah mati oleh wedus gembel. Tapi saya naik mas untuk memastikan, karena saya tidak tega sama korbannya. Waktu itu kelompok korban Merapi itu ada 193 titik pengungsian.
yang diketahui wartawan paling 2-5 titik pengungsian yang dimuat di koran dan TV, karena tidak mungkin dijangkau oleh teman-teman tempat-tempat lain. Nah, saya datang ke semuanya dan saya tidak tega sama mereka, karena sudah tidak tega banget. Akhirnya saya nekat, malam itu saya berangkat ke atas. Saya pelajari Merapi itu apa, getarannya bagaimana, siapa yang menghuni sana, ada energi liar apa, ada energi resmi apa, saya pelajari. Saya naik beneran dan saya menemukan, ketemu dan seterusnya, dan saya turun, coba saya umumkan, sudah ada kesepakatan tidak ada erupsi lagi dari Merapi 8 November 2010 kalau nggak salah, tanggal 8 November. Jadi kalau saya salah Allah menghukum saya, tapi kalau saya benar bersyukurlah sama Allah. Pokoknya sudah ada kesepakatan tidak ada erupsi lagi. Loh, kita umumkan loh mas, benar-benar saya umumkan, dan itu nekat saya, karena ya Allah saya nggak tega, terus gimana saya berani mengumumkan ini karena demi ketidaktegaan saya kepada manusia yang menjadi korban Merapi. Itu ya mas ya. Termasuk soal mitos Nyero gitu, saya ingin katakan sama Anda, pada pertemuan di Keraton 2 tahun yang lalu, di mana seluruh raja-raja Nusantara yang satu segmen, jadi ini ada kumpulan Keraton Nusantara yang dibawa koordinasi Keraton Solo, Pangeran Gunarso almarhum, ada yang dibawa koordinasi Keraton Jogja. Nah, yang Keraton Jogja suatu hari kumpul dengan raja-raja dari mana-mana, sultan dari mana-mana, dan saya nekat mengumumkan mulai malam hari ini tidak ada lagi hubungan antara keraton-keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul.